Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Baiklah, perkenalkan nama saya Hafizah Zahra. Saya akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang konsep rancangan program pembelajaran. Menurut Syarifudin tahun 2018, RPP merupakan rencana atau program yang disusun oleh guru untuk satu atau dua kali pertemuan. RPP itu sendiri ditargetkan untuk mencapai suatu kompetensi dasar, dan RPP juga disusun atau diturunkan dari silabus yang telah disusun oleh guru dan bersifat aplikatif dalam kelas. RPP juga berisi tentang gambaran kompetensi dasar yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, RPP merupakan rancangan program pembelajaran yang dikembangkan atau diturunkan dari silabus. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 19 tahun 2005 Pasal 20, RPP meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mencakup sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan sumber pembelajaran serta penilaian hasil pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya RPP merupakan turunan dari silabus yang mencakup kompetensi dasar yang akan dicapai untuk siswa tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip pengembangan RPP. Menurut Budianto tahun 2018 ada 6 prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu memperhatikan setiap perbedaan individu peserta didik. Nah, di sini dimaksudkan yaitu kita sebagai seorang guru, kita harus memperhatikan apa yang diperlukan oleh siswa-siswa kita, apalagi siswa kita ini kan berada. Jadi kita harus memperhatikan lagi siswa-siswa kita yang berada ini yang banyak sekali perbedaannya. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi aktif peserta didik. Caranya ini dengan cara kita tanya jawab kepada siswa agar siswa dapat aktif dan kita juga dapat aktif juga bertanya kepada siswa. Oke, selanjutnya yaitu mengembangkan budaya menulis dan membaca. Nah, di sini sudah pasti kita sering melakukannya di awal pembelajaran, pasti akan kita lakukan hal tersebut. Yaitu selanjutnya yaitu memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Dan selanjutnya keterkaitan dan keterpaduan. Dan yang terakhir yaitu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Kau bisa patahkan kakiku. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang komponen RPP, di mana menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014 disebutkan bahwasanya RPP paling sedikit memuat 6 hal. Yang pertama yaitu ada di sana identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Yang kedua yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang kelima yaitu penilaian, pembelajaran remedial, dan diadakannya pengayaan. Dan yang keenam yaitu terdapat media, alat, bahan, dan sumber belajar. Selanjutnya yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan RPP tematik idealnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu
menentukan tema yang akan dikaji bersama siswa. Yang kedua yaitu menentukan KD-KD dan indikator yang akan dicapai dalam tema-tema yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu menetapkan jaringan tema. Yang selanjutnya menyusun silabus tematik, menyusun RPP pembelajaran tematik. Dalam RPP tematik adalah rencana pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dan suatu tema dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengkaji silabus tematik. Yang kedua, mengkaji buku guru dan buku siswa. Beberapa catatan yang berkaitan dengan buku guru dan buku siswa dan sistematika RPP tersebut. Yang pertama yaitu sistematika RPP berbeda dengan sistematika urutan pada buku guru dan buku siswa. Yang kedua yaitu metode pembelajaran belum disajikan secara eksplisit dalam buku guru. Yang ketiga yaitu cakupan materi sangat luas berbasis aktivitas. Yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran belum terperinci, pendahuluan, inti, dan penutup. Yang kelima yaitu pendekatan saintifik terlihat secara nyata. Sekian dari saya. Saya Ra Kurniawan akan menjelaskan tentang program pembelajaran individual dan juga akan menjelaskan tentang prosedur penyusunan program pembelajaran individual. Nah, mulai yang pertama itu dengan pengertian program pembelajaran individual. Program pembelajaran individual atau juga disebut dengan PPI atau istilah lainnya juga dengan Individual Education Program atau IEP. Nah, IEP ini adalah suatu rumusan program pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil kemampuan atau hasil asesmen terhadap anak. Nah, dalam IEP atau PPI ini didasarkan atas 3 komponen. Yang pertama itu ada performance lab. Performance lab ini adalah tingkat-tingkatan. Tingkat-tingkatan dimaksud adalah dalam program pembelajaran itu harus ada tingkat-tingkatan yang akan diberikan terhadap anak. Nah, tingkat-tingkatan ini juga disesuaikan dengan hasil asesmen yang telah kita lakukan terhadap anak tersebut. Nah, yang kedua itu ada manual goals atau jangka panjang yang akan kita berikan terhadap anak. Itu bisa juga kita istilahkan dengan tujuan jangka panjang yang akan kita berikan terhadap anak tersebut. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya short term objektif, itu jangka pendek. Nah, yang tadi ada jangka panjang, yang sekarang ada jangka pendek. Nah, jangka pendek ini adalah tujuan yang akan diberikan terhadap anak, untuk dilakukannya dalam jangka pendek ini. Nah, pada prinsipnya PPI ini disesuaikan program pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil asesmen anak. Nah, itu yang kita katakan terlebih dahulu bahwasanya PPI adalah program pembelajaran yang didasarkan atas hasil asesmen yang kita berikan terhadap anak tersebut. Lanjut materi kedua itu tentang prosedur penyusunan PPI. Itu ada beberapa prosedur. Nah, yang pertama itu adanya pembuatan tim penyusunan program PPI. Nah, ini berisi kepala sekolah, guru SLB, orang tua. Nah, ketiga ini harus berkolaborasi terhadap nantinya akan menyusun program pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua itu adanya menilai kebutuhan anak. Nah, sebelum kita merancang tujuan, kita harus dulu menilai kebutuhan anak. Anak itu lebihnya di mana, kekurangannya di mana. Setelah tentu hal tersebut, baru kita tetapkan tujuan program pembelajaran tersebut. Nah, nilai kebutuhan ini dengan cara mengasesmen anak. Nah, itulah gunanya tadi. Nah, karena pada prinsipnya PPI ini didasarkan atas asesmen anak. Nah, setelah dapat tujuan, yang prosedur yang ketiga itu mengembangkan tujuan pembelajaran. Nah, pengembangan tujuan pembelajaran ini pasti diselaraskan dengan materi-materi yang ada di kurikulum. Nah, materi-materi ini akan dimodifikasi dan akan disesuaikan dengan hasil asesmen anak yang kita lakukan terhadap anak tadi. Nah, ada yang prosedur yang keempat itu merancang metode ataupun prosedur pembelajaran. Nah, setelah kita tetapkan materi atau setelah kita kembangkan tujuan pembelajaran tersebut, selanjutnya kita akan merancang metode ataupun prosedur pembelajarannya.
Nah, gitu gunanya untuk bagaimana kita mengaplikasikan materi yang kita garap tadi, dan bagaimana juga kita cara mengasih ke anak, oh ini loh PPI yang kita berikan, gimana kita cara tindakan kita untuk menjalankan program pembelajaran individual tersebut. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adanya menentukan evaluasi kemajuan anak. Setelah kita lakukan program pembelajaran terhadap anak tersebut, setelah kita lakukan, setelah kita rancang prosedurnya, setelah kita berikan kepada anak, selanjutnya yang terakhir kita harus menentukan evaluasi kemajuan anak, di mana tujuan yang kita terapkan di awal tadi tercapai atau tidak, dan bagaimana perkembangan anak terhadap sebelum dan sesudah PPI itu kita berikan kepada anak. Materi selanjutnya mengenai kendala-kendala dalam penyusunan PPI. Dalam penyusunan PPI ini terdapat beberapa kendala, terutama yang dari sekolah. Cara kerja yang berorientasi kepada kurikulum yang ditetapkan telah berjalan lama dan mengkristal pada diri sehingga telah membentuk kebiasaan. Oleh karena itu, menjadi sulit untuk dapat menerima inovasi yang baru dalam pendidikan. Akibatnya, guru kurang memiliki keberanian, takut salah, dan akan berakibat terhadap penilaian kinerja atasannya. Untuk memulihkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus untuk dapat sekolah menjadi sangat strategis dalam memberi motivasi dan pemahaman kepada guru untuk memulai menerapkan PPI. Kepada kepala sekolah juga perlu mengkomunikasikan pelaksanaan PPI tersebut kepada pihak pemerintah untuk turut memberi dukungan penuh. Kendala kedua adalah kendala teknis. Hambatan lain yang sering dihadapi guru berkenaan dengan penyusunan program pembelajaran ini menyangkut masalah-masalah yang bersifat teknis. Hambatan-hambatan yang dimaksud dan cukup menonjol dihadapi guru adalah yang pertama, menyangkut teknik di dalam proses menurunkan apa yang menjadi prerequisite dan setiap kelemahan yang ditunjukkan siswanya untuk disusun secara sistematis menjadi materi. Kedua, menyangkut teknik di dalam menyelaraskan antara materi yang disusun berdasarkan self-assessment dengan materi yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku menjadi suatu dokumen atau program yang utuh dan sistematis. Selanjutnya adalah contoh dari PPI untuk anak tunadaksa. Dapat teman-teman lihat di makalah yang telah diberikan.